Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Suri Farwehan dengan NIM 2304130055. Saya Arifuddin dengan NIM 23041300061. Saya Rio Khairul Anas dengan NIM 2304130063. Saya Muhammad Misbah Zuhail dengan NIM 23041300064. Saya Egi Kurniawan dengan NIM 230413089. Latar belakang dari pengalokasian dan pengelolaan memori karena memori merupakan salah satu komponen penting dalam komputer, yang mana dia menyimpan data-data yang dibutuhkan proses yang sedang berjalan. Lalu tujuan dari manajemen memori adalah untuk mengalokasikan memori secara efektif dan efisien. Lalu alasan mengapa kami memilih materi ini dikarenakan kami ingin mendalami lebih lanjut mengenai manajemen memori, tentang bagaimana pengalokasian dan pengelolaan memori secara efektif dan efisien serta terstruktur. Latar belakang kelompok kami mengambil materi ini dikarenakan kami sadar bahwa pemahaman kami sangat terbatas tentang pengalokasian memori. Maka dari itu, kami mengulik hal-hal yang berkaitan tentang materi ini dan mencari tahu apa saja komponen komputer yang terlibat dalam pengalokasian memori serta bagaimana proses-prosesnya. Kami juga memahami bahwa pemahaman tentang memori pada komputer sangatlah penting bagi kita, terutama mahasiswa teknik informatika. Dalam pengembangan perangkat lunak, pengelolaan memori menjadi salah satu aspek kritis yang mempengaruhi kinerja dan kestabilan sistem memori. Memori merupakan sumber daya yang terbatas pada sebuah sistem komputer, dan pengelolaannya memerlukan perhatian khusus untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan mencegah terjadinya kebocoran memori yang dapat menyebabkan crash atau kinerja yang buruk. Pentingnya pengalokasian dan pengelolaan memori muncul seiring dengan kompleksitas perangkat lunak yang semakin meningkat, persyaratan aplikasi yang semakin besar, dan variasi perangkat keras yang semakin beragam. Dalam lingkungan komputasi modern, di mana aplikasi dapat berjalan pada berbagai platform dan perangkat dengan berbagai ukuran memori, pengelolaan memori yang efisien menjadi kunci untuk memastikan kinerja optimal. Tujuan pengalokasian dan pengelolaan memori antara lain: 1. Menyediakan memori yang cukup untuk program berjalan. Memori yang tidak cukup dapat membuat program crash atau berjalan tidak stabil. 2. Melindungi memori yang digunakan oleh program dari akses oleh program lain. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan data atau program. 3. Membebaskan memori yang tidak lagi digunakan oleh program. Hal ini penting untuk mencegah pemborosan memori. Ruang lingkup pengalokasian dan pengelolaan memori meliputi: 1. Pengalokasian memori statis. Pengalokasian memori statis adalah pengalokasian memori yang dilakukan pada saat program dimuat ke dalam memori. Pengalokasian memori statis dilakukan oleh kompilator atau linker. Ukuran memori yang dialokasikan untuk setiap variabel atau fungsi ditentukan pada saat kompilasi atau linking. 2. Pengalokasian memori dinamis adalah pengalokasian memori yang dilakukan pada saat program berjalan. Pengalokasian memori dinamis dilakukan oleh programmer menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem operasi. 3. Pengalamatan memori adalah proses pemberian alamat pada setiap lokasi memori. Alamat memori digunakan untuk mengakses data atau program yang disimpan di memori. Biasanya pengalamatan akan melalui CPU untuk mendapatkan alamat virtual dan akan diproses lagi di MMU untuk menerjemahkan alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik yang nantinya akan digunakan oleh program. Oke, saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan dalam pengembangan maket atau model simulasi.
Metode yang kami gunakan dalam pengembangan maket atau model simulasi dari pengelolaan dan pengalokasian memori adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah sebuah metode proses yang dilakukan secara bertahap dan urut. Jadi, langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu atau tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Tahapan-tahapan tersebut meliputi yang pertama tahap 1 analisis kebutuhan. Pada tahap ini kami melakukan analisis terhadap kebutuhan dari maket atau model simulasi yang akan dibuat. Analisis ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan dari maket atau model simulasi. Kedua, fungsionalitas yang harus dimiliki oleh maket. Yang ketiga adalah data dan informasi yang dibutuhkan oleh maket. Yang terakhir, persyaratan teknis dari maket. Yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini kami membuat perencanaan dari maket atau model simulasi. Perencanaan ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, diagram alir dari proses pengolahan dan pengalokasian memori. Yang kedua, desain dari komponen-komponen maket atau model simulasi. Dan yang ketiga adalah algoritma untuk pengalokasian memori. Tahap ketiga, pembuatan. Pada tahap ini maket dibuat sesuai dengan rancangan yang telah didiskusikan bersama, mulai dari bahan apa saja yang digunakan dan apa yang harus dibuat. Tahap terakhir 4, pengujian. Pada tahap ini kami melakukan pengujian terhadap maket atau model simulasi yang telah dibuat. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa maket atau model simulasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Endo Beats Production. Di ka hiniling, pero dumating nadali mo agad ako sa isang tingin. Niya ibang yung ningning na para kang bituin. Nagbibigay liwanag sa buhay kong Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan atau teknologi yang kami gunakan untuk membuat atau mengerjakan tugas proyek akhir kami. Yang pertama bisa dilihat dari sebelah sini. Di sini ada berupa kertas HVS yaitu ini, terus ada berupa ini gabos ya atau styrofoam. Terus di sini juga ada styrofoam juga yang memakai plastik. Lalu di sini ada kertas origami sebelah sini. Terus di sini juga ada seperti tabel yaitu ini tabel. Lalu di sini ada berupa seperti alat bantu, spidol, pulpen, terus spidol warna putih, pensil, lalu ada solasi kertas, lem kertas, lalu ada di sini solasi, gunting, lalu cutter, ada penggaris juga, lalu di sini ada label berupa penanda gitu, yang di sebelah bagian situ. Ini juga ada double tip. Nah, lalu untuk pembuatan laporan dan pengumpulan informasi dan sebagainya kami menggunakan teknologi yaitu laptop. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maket yang telah kami buat. Nah, yang pertama, misalkan kita akan membuka sebuah aplikasi. Nah, lalu aplikasi tersebut akan diproses CPU untuk dihitung terlebih dahulu berapa memori yang akan dibutuhkan. Misalkan di sini 100, di sini ada 112 KB. Nah, lalu CPU akan memberikan informasi mengenai alamat virtual yang akan dituju oleh aplikasi ini. Nah, setelah itu akan masuk ke MMU. Nah, di MMU itu akan diubah dari alamat virtual menjadi alamat fisik. Kemudian setelah diubah alamat fisiknya, lalu akan masuk ke proses pengelolaan memorinya. Nah, di sini ada dua macam memori. Yang pertama ada dinamis dan statis. Yang pertama saya akan menjelaskan dinamis terlebih dahulu. Nah, dalam pengelolaan yang dinamis ada 4 algoritma. Yang pertama itu ada first fit, lalu yang kedua ada next fit, best fit, dan worst fit. Ini saya akan menjelaskan yang first fit. Nah, first fit di sini aplikasi akan mengecek dulu itu ke partisi yang pertama. Karena yang partisi pertama ini enggak muat, maka pindah ke partisi kedua. Nah, di sini muat. Lalu lanjut ke aplikasi kedua atau proses kedua.
Di sini ada 212 kilobyte. Lalu di partisi pertama karena dia tidak muat, maka lanjut ke partisi yang selanjutnya. Di sini juga masih nggak muat, maka lanjut ke partisi yang berikutnya. Nah, di sini muat. Lalu yang ketiga, di sini misalkan ada 426 kilobyte. Nah, karena di sini nggak muat, di sini juga tidak muat, lalu di sini muat, lalu sampai sini. Nah, lalu di sini ada proses atau aplikasi yang keempat. Lalu yang di sini nggak muat, lalu yang di sini juga nggak muat, dan partisi yang lain itu sudah penuh, maka dia akan masuk ke fase waiting atau fase menunggu sampai salah satu dari memori atau aplikasi tersebut itu selesai digunakan. Misalkan di sini sudah selesai digunakan, maka dia akan sukses. Maka fase aplikasi atau ini itu akan masuk ke mengulang lagi dari sini. Sini masih nggak muat, lalu di sini muat, begitu. Jadi prosesnya ketika semua partisinya penuh, maka dia akan masuk ke fase waiting. Kalau ininya sudah selesai, maka dia akan masuk ke sukses. Namun apabila ada terdapat error, maka dia akan masuk ke bagian force close gitu, dia tertutup paksa gitu, maka dia akan dipaksa tutup aplikasinya seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama, yaitu first fit. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan algoritma yang kedua, yaitu algoritma next fit. Pertama, kita misalkan proses aplikasi yang membutuhkan 212 KB. Di sini kita akan mengecek partisi yang pertama. Yang tidak cocok yang pertama, maka cek yang kedua. Yang cocok, setelah yang kedua ini cocok, maka partisi ini akan masuk. Dan selanjutnya bisnis proses yang kedua adalah 112 KB. Nah, berbeda dengan first fit, bagi algoritma next fit ini tidak mengecek bagian awal lagi, tapi mengecek partisi setelah proses sebelumnya. Nah, itu langsung mengecek di bagian sini. Dikarenakan partisi sudah cocok, maka akan masuk ke sini. Dan proses selanjutnya. Proses selanjutnya juga sama, yaitu meneruskan dari partisi yang sebelumnya, yaitu langsung mengecek di sini. Dikarenakan partisi ini tidak cocok, maka lanjut mengecek di partisi selanjutnya. Nah, dikarenakan partisi ini muat, maka proses akan memasuki partisi ini. Oke, kali ini saya akan melanjutkan keterangan dari rekan saya yang tadi sudah menjelaskan tentang algoritma pengalokasian first fit dan juga next fit. Yang kali ini adalah best fit. Dari katanya aja udah terlihat bahwa best itu terbaik. Dari yang sebelumnya kan first berarti pertama, next yang selanjutnya, dan yang sekarang adalah pengalokasian terbaik dari algoritma ini. Kalau kita misalkan kita umpamakan aja ini udah berjalan dari sini ya, kita masukkan dari sini. Ada sebuah aplikasi membutuhkan proses dengan 212 kilobit. Di sini B kecilnya bit. Ketika dia berjalan, maka dia sama seperti yang first fit akan mengecek setiap partisi memori yang ada. Di sini 100 berarti tidak muat. Terus di sini ada 500 berarti muat. Tapi jangan langsung masuk dulu karena ini best fit. Nanti akan mencari sebuah partisi yang sangat sangat cocok dengannya. Sehingga tidak memakan atau mengeluangkan sebuah memori yang aslinya besar, tetapi dia yang aslinya dia masuk tetapi meluangkan banyak sisa. Misalnya seperti misal 600 dia masuk, tetapi dia meluangkan 300 berapa itu? 388. Itu kan ya kurang kurang efektif. Jadi kalau best fit itu nanti ngecek satu-satu yang muat. Yang pertama 500 dia muat, yang 200 jelas nggak muat, 300 muat, dan 600 muat. Nah, karena ini best fit, maka dia akan masuk ke yang paling cocok, yaitu 300. Maka dia akan masuk ke partisi 300. Terus yang selanjutnya ada aplikasi dengan versi 417 kilobit. Dia mengecek yang dari awal juga 100 nggak muat, 500 muat, 200 nggak muat, 600 muat. Nah, ada dua kemungkinan, yaitu yang 500 kilobit sama 600 kilobit. Maka yang akan dimasuk adalah 500 kilobit karena yang paling sesuai atau cocok dan tidak meninggalkan sisa yang begitu banyak ketika dia memasuki 600
Terus yang ketiga ini misal ada aplikasi yang membutuhkan proses 112 kilobit, dia akan ngecek lagi 100 nggak muat, 200 muat, 600 nggak muat. Tapi karena 200 dan 600 yang paling mendekati dengan nilai ini adalah 200, maka dia akan masuk ke sini. Terus yang terakhir ini ketika ada aplikasi dengan proses membutuhkan proses 426 kilobit, dia akan ngecek lagi yang di mana partisi yang masih kosong. Di sini ada 100 dan juga 600, karena 100 itu lebih kecil jadi dia tidak bisa masuk sini, maka dia akan masuk ke yang 600. Setelah semuanya selesai, maka dia akan masuk ke sukses, lalu dia selesai dan selesai. Kemudian untuk kalimat berikutnya itu ada yang namanya worst fit. Nah, worst fit ini sendiri itu kebalikan dari best fit. Jadi yang dimana misalkan ada sebuah memori dengan proses yang membutuhkan 417 KB. Jadi worst fit ini sendiri pertama itu akan mengecek satu persatu partisipasinya dulu gitu. Pertama cek 100, 500, 200, 300 dan 600 KB. Nah, kemudian karena ini worst fit, jadi dia akan masuk ke dalam partisi yang perbedaan antara memori yang dibutuhkan dengan partisi yang diberikan itu sangat jauh gitu loh. Jadi karena ini pas 17 yang sangat jauh itu dengan partisi 600 KB gitu. Kemudian untuk selanjutnya misalnya ada partisi sebesar 112 KB, jadi dia akan ngecek partisi 100, 500, 200, 300. Nah, kemudian sama seperti tadi dia akan memasang dengan partisi yang perbedaan itu sangat jauh supaya tidak efisien. Jadi ini masuk ke arah 500 KB. Kemudian untuk selanjutnya terdapat 212 KB. Pertama sama kita tadi akan mengecek 100, 200, 300. Karena ini yang paling tidak efisien, maka masuk ke dalam partisi 300. Lalu yang terakhir ini ada partisi sebesar 426 KB. Pertama akan ngecek 100, kemudian 200. Nah, karena tidak ada yang memenuhi dalam fase waiting, nah misalkan 417 KB ini sudah selesai gitu, jadi dia masuk fase sukses, lalu akan mengecek kembali 100, 200, dan 600. Karena yang paling tidak efektif itu 600, maka masuk dalam 600. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalokasian memori statis. Perbedaan pengelolaan memori statis dan dinamis adalah kalau statis, ukuran partisi memori telah ditentukan pada saat kompilasi atau desain. Kemudian tidak dapat diubah selama program berjalan dan penggunaan memori bersifat tetap dan terdefinisi sebelum eksekusi. Sedangkan untuk dinamis, ukuran partisi memori dapat berubah-ubah selama eksekusi program. Memori dialokasikan atau didealokasikan sesuai kebutuhan saat runtime dan lebih fleksibel, memungkinkan optimasi penggunaan memori berdasarkan kondisi program. Setelah tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pengalamatan memori, dan saya akan langsung melanjutkan ke yang statis. Misal, saya memiliki aplikasi berukuran 212 kilobit, maka saya akan masukkan ke partisi pertama, cocok, kemudian masuk. Setelah itu saya memiliki aplikasi kedua ukuran 112 kilobit, kemudian mengecek selanjutnya, mengecek partisi selanjutnya, dan cocok. Setelah itu saya ada partisi berukuran 426 kilobit dan melanjutkan program. Karena tidak ada yang karena ukuran partisi tidak ada yang memenuhi, maka program akan force close karena ukuran aplikasi lebih dari ukuran partisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kontribusi anggota tim pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu Muhammad Sulifar Raihan, yaitu saya sendiri. Saya sebagai ketua kelompok berperan serta dalam
pembuatan maket, laporan, serta video presentasi ini. Kemudian saya menjadi koordinator jalannya proses diskusi dan koordinator segala halnya. Kemudian saya juga menyediakan tempat untuk berdiskusi dan pembuatan maketnya. Kemudian yang kedua ada anggota yang kedua yaitu Arifudin. Dia membantu dalam pembuatan maket, laporan, serta video presentasi. Selain itu, dia juga mencari referensi materi yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada Rio Khairul Anas. Dia membantu dalam pembuatan maket, laporan, serta video presentasi. Dia juga menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan maket. Kemudian ada Misbahus Zuhail. Dia membantu dalam pembuatan maket, laporan, serta video presentasi dan mencari referensi materi yang diperlukan. Kemudian anggota yang terakhir yaitu ada Egi Kurniawan. Dia membantu dalam pembuatan maket, laporan, serta video presentasi juga. Dia juga menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan maket. Baik, untuk selanjutnya, dalam hasil maket alokasi memori ini, temuan utama kami melibatkan perbandingan antara alokasi memori statis dan alokasi memori dinamis, serta pengevaluasian berbagai algoritma alokasi memori. Pertama, alokasi memori statis terbukti lebih efisien dalam mengelola sumber daya dengan menggunakan fragmentasi. Namun, kekurangan utamanya terletak pada ketidakmampuannya mengatasi perubahan dinamis dalam kebutuhan memori. Yang kedua, alokasi memori dinamis memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani aplikasi yang berubah-ubah dan memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan fragmentasi dan overhead alokasi yang berlebihan. Selain itu juga, dalam mengevaluasi algoritma alokasi memori, ditemukan bahwa algoritma base fit memberikan hasil yang lebih optimal dari algoritma yang lain dalam mengatasi tantangan alokasi memori pada sistem operasi. Dengan menggabungkannya, keunggulan alokasi statis dan alokasi dinamis, implikasi dari temuan utama ini adalah perlunya pendekatan yang seimbang antara alokasi statis dan alokasi dinamis, serta penerapan algoritma alokasi memori yang tepat guna meningkatkan efisiensi pengelolaan memori pada sistem operasi. Kemudian, saran mengenai pengembangan lanjutan tentang pengelolaan dan juga pengalokasian memori. Kelompok kami tentunya menyadari jika kami masih banyak kekurangan pada market yang telah dibuat. Namun tentunya kami akan terus menggali lebih lanjut lagi untuk meningkatkan serta memperdalam wawasan dan juga memperbaiki dan meningkatkan market yang telah dibuat, seperti menjelaskan lebih rinci dan lebih baik lagi dalam penjelasan dan juga dapat memvisualisasikan lebih detail dan menambahkan elemen visual yang jauh lebih menarik sehingga dapat memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif dan menarik mengenai topik pengelolaan dan pengalokasian memori. Mungkin segitu saja video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai pengalokasian dan pengelolaan memori. Untuk semuanya kami ucapkan kepada Bapak Kholik Budiman selaku guru pembimbing mata kuliah sistem operasi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok 1 yang telah berpartisipasi dalam tugas proyek akhir sistem operasi ini, serta kepada rekan-rekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.